Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqana min dzakari wa unsa wa ja'alna shu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abdur rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila duhuris sanawat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita mengawali dengan membaca lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita harus bersyukur ya, kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat, sempat, dan nikmat iman Islam yang masih ada di dalam diri kita sampai hari ini. Maka kita perlu syukuri Bapak Ibu. Dengan bersyukur kepada Allah, harapan kita semoga Allah Subhanahu wa taala menambah kenikmatan-kenikmatan itu kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian mari kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Solawat yang kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga salah satu hadiahnya bagi kita adalah kita diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya berterima kasih yang sebesar-besarnya. Pertama Pak Imawan ya, takmir Masjid Baitul Maqdis, karena seringkali tiap kajian mesti mengingatkan saya. Jadi saya berterima kasih tiap kajian diingatkan dengan brosur, meskipun kadang tidak saya jawab ya Pak. Ngapunten nggih, saya baca. Tapi terima kasih atas diingatkan Pak. Semoga kita tetap istiqomah untuk tholabul ilmi. Kemudian juga kepada Bapak Ibu jamaah kajian Rabu malam di Masjid Baitul Maqdis ini yang telah alhamdulillah masih berusaha untuk tetap istiqomah gitu nggih. Ya, naik turun jamaah itu wajar. Di mana-mana itu seperti itu Pak. Apalagi rutin gitu nggih. Rutin hampir tiap pekan ada pengajian dan sebagainya ya. Kemudian ada yang hadir, silih berganti itu enggak apa-apa. Yang penting pihak dari ketakmiran tetap mengadakan selama tidak ada hal-hal yang lain yang meliburkan. Insyaallah tetap diberikan keistiqomahan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan masih melanjutkan hadis yang ke-8 nggih, tentang hurmatul muslimi, tentang kehormatan seorang muslim. Kita bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Umar, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ridhonya kepada beliau, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi suatu kaum atau manusia nggih, hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai mereka bersyahadat, bersaksi bahwa tiada ilah yang hak yang pantas disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa anna Muhammadan Rasulullah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya Allah Subhanahu wa taala yang kita juga harus imani. Wa yuqimus shalah, mendirikan, menunaikan atau menegakkan, lebih tepatnya juga menegakkan salat, wa yu'tuz zakat, menunaikan zakat, fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Dan apabila mereka semuanya itu melakukan hal-hal yang di atas tadi, bersyahadat, kemudian sholat, kemudian zakat,
maka harta dan darah mereka terjaga. Harta dan darah mereka terjaga. Asamu minni ini artinya ya terjaga darah dan hartanya. Illa bil haqqil Islam, kecuali dengan hal-hal yang baik dari Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah taala, dan hisabnya mereka-mereka itu sudah menjadi urusannya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa mengurusi hal itu sudah ranahnya Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Bukhari wal Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini di bawahnya ini dari sini nggih. Kok nggak bisa? Gimana nih? Loh. Cara ininya mungkin ya. Oh iya. Gesernya kalau pas kayak gini bisa Pak digeser? Jari dua. Oh jari dua. Wah. Ini ya dari sini. Mohon maaf saya lingkar ini. Ini apa namanya? Hadis ini banyak yang merawikan atau yang meriwayatkan konten nggih. Yaitu ada Imam Bukhari, kemudian ada Imam Muslim, kemarin sudah kita sampaikan, kemudian juga ada beberapa imam-imam yang lain yang kemudian meriwayatkan hadis tersebut. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita masuk ke nanti nggih ahamiyah. Nah, kita masuk ke situ, ahamiyatul hadis, tentang pentingnya hadis. Sebelum ke sini, kalau ada hadis, saya ulangi lagi, meskipun kemarin juga sudah kita sampaikan. Kalau sudah ada keterangan rawahu Bukhari Muslim, itu insya Allah juga tidak diragukan lagi tentang kesahihannya gitu. Meskipun juga ada beberapa hadis yang tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim juga sahih seperti itu. Tapi kalau ada Imam muttafaqun alaih, berarti Imam Bukhari dan Imam Muslim, itu insya Allah hadis ini hadis yang sahih seperti itu. Kemudian kita masuk ke ahamiyatul hadis. Hadal hadis adimu jiddan la syatama lahu ala mahmati min qawaidi dinil Islam wahiyya. Hadis ini termasuk hadis yang mempunyai keagungan atau mempunyai faedah yang sangat besar. Kemudian yang sangat penting juga, la syatama lahu ala mahmati min qawaidi dinil Islam. Ini satu kalimat yang hadis hanya sependek itu mencakup seluruh kaidah-kaidah penting yang ada di dalam agama Islam. Gitu nggih. Kaidah-kaidah penting yang ada di dalam agama Islam. Wahia, apa itu? Nah, yang pertama adalah yang pertama, asyhadatu ma'a tasdikil jazimu bi anna la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yaitu syahadat itu dengan ma'a tasdik. Syahadat itu kan kesaksian. Persaksian kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesaksian yang benar dan kuat di dalam hati kita. Nah, dengan keyakinan yang kuat di dalam hati kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesembahan kita. Allah Subhanahu wa taala adalah sesembahan kita. Tiada yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa taala, tiada yang bisa melebihi kekuatannya dari kekuatannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa anna Muhammad Rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu utusannya Allah Subhanahu wa taala, dan harus yakin. Tidak hanya sekedar yakin ma'a tasdik, tapi jazim. Jazm di sini itu dengan penuh kemantapan yang kuat di dalam hati kita, seperti itu. Wa iqamatis shalah itu mendirikan salat, menegakkan salat, melaksanakan salat ala wajhi al-ma'muri bihi, dengan
menegakkan sholat atau melaksanakan sholat sesuai dengan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kalau perintahnya Allah sholat itu sesuai dengan waktunya, ya dikerjakan sesuai dengan waktunya. Tidak boleh diterobos-terobos kecuali dalam kondisi yang memang mengharuskan orang itu melakukan hal itu. Nah, kan kita boleh kan mengqadha sholat dan sebagainya, mengqashar sholat dan sebagainya. Tapi kalau itu pun juga ada syarat-syaratnya kan, tidak orang yang merdeka kados kita longgar ngeten niki kok sering kali mengqadha sholat niku nggih kurang tepat. Kalau longgar ya diusahakan tidak mengqadha sholat atau mengqashar sholat. Sesuai dengan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perintah sholat itu wajib, tidak boleh ditinggalkan. Wa daf'uz zakati ila mustahiqiha, membayar atau memberikan atau menunaikan zakat kepada mustahik yang menerima zakat. Nah, mustahik itu orang yang menerima zakat. Ada berapa, Pak? 8 atau 7? 8 asnaf orang yang berhak menerima zakat. Boleh nggak zakat diberikan sendiri? Boleh, nggak apa-apa. Nah, ataupun kalau panjenengan mau lewat lembaga las gitu nggih, lembaga amil zakat nggih ndak apa-apa. Tapi kalau jenengan pengen mantep ngitung-hitungan, kalau ngitung-hitung zakat kan insya Allah ada penjelasannya, 2,5% dari berapa kan panjenengan semuanya insya Allah bisa menghitungnya. Nah, terus jenengan sisihkan 2,5%, mau jenengan kasihkan secara mandiri itu juga sah-sah saja, boleh-boleh saja. Atau kalau panjenengan mau nitipkan ke lembaga amil zakat juga boleh-boleh saja. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang di sini cuma hanya 4 aspek ya. Syahadat, mungkin syahadat menjadi satu karena syahadat kita kepada Allah dan syahadat kita kepada Rasul itu kan satu kesatuan. Kemudian menegakkan sholat atau menunaikan menegakkan sholat, kemudian memberi zakat, ya katakanlah ada 4 poin atau 3 poin di sini. Itu ternyata juga menjadi salah satu kaidah penting dalam agama Islam ini, gitu Bapak Ibu. Karena syarat qabulnya ibadah itu nggih, atau syarat diterimanya ibadah, atau syarat memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang kita yakini, ya bersyahadat dulu. Bersyahadat. Sekalipun dia tidak sholat dan sebagainya, nah itu hisabuhu ala Allah Ta'ala. Itu hisabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga tidak bisa menyampaikan di sini, barangkali nanti babakan fikih nih Pak Sofi, nanti pripun kalau orang yang meninggalkan sholat padahal dia nggak musyrik sama Allah, masuk neraka nggak gitu kan dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita masuk ke ini sudah nggih, ahamiyatul hadis. Ini ternyata juga hadis yang pendek tapi mempunyai makna yang besar. Malah bagus juga kalau misalkan tiap bulan kita belajar satu hadis, panjenengan ada imtihan ada ujian ngapalin satu hadis. Lumayan juga kalau sampai kemudian bisa khatam 42 hadis gitu. Nanti saling nyimak dan sebagainya gitu. Besok malah nggak berangkat gitu. Repot gitu nggih. Mboten nggih. Nah, tapi kalau panjenengan menghafalkan hadis pilihan ini yang ditulis Imam An-Nawawi ini, insya Allah ya sangat istimewa bagi kita, karena hadis-hadis di sini itu hadis-hadis bukan hadis yang nggak ditulis di sini, bukan tidak pilihan ya, ini pilihannya juga mencakup agama kita gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita masuk ke fiqhul hadis. Nah, fiqhul hadis wa ma yurshidu ilaihi. Fikihnya hadis ini itu apa saja yang kita bisa ambil hikmahnya dari hadis-hadis ini. Dimulai dari riwayatil hadis. Ternyata dari beberapa tadi yang saya sebutkan di atas, selain Imam Bukhari dan Imam Muslim, itu ternyata ada beberapa rawi yang meriwayatkan hadis yang serupa.
hadis yang sama seperti itu. Nah, sebagaimana contoh di sini adalah Imam Bukhari di sini juga disebutkan juga. Namun sebelum ke situ kita masuk ke sini. Rawiya ma'nal hadal hadis an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wujuhuhu muta'addidah taziduhu wuduhan wa bayanan. Nah, di sini poinnya. Hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ternyata banyak sekali yang meriwayatkan selain Imam Bukhari dan Imam Muslim dengan teks yang serupa, seperti itu. Itu menandakan, nah di sini ada kata taziduhu, itu menandakan kepada kita, menambahkan kepada kita terkait dengan penjelasan dan kejelasan hadis ini, menambah jelas dan menambah wuduh. Wadah itu jelas, bayan itu penjelasan, seperti itu, atau sakleknya begitu, tapi lebih tepatnya adalah menambah kejelasan dan kebenaran terkait dengan hadis tersebut. Banyaknya para perawi yang meriwayatkan hadis ini menunjukkan bahwasanya hadis ini itu adalah hadis yang jelas dan hadis yang benar, begitu. Nah, cuma memang secara pemahaman dan pengertiannya tidak langsung kemudian kita telan saklek dan mentah-mentah gitu kan. Kalau apalagi kata ukotil gitu kan, memerangi gitu kan, seolah-olah universal kabeh sing ora agamane ora, atau mungkin Islam tapi ora salat, ora zakat diperangi gitu kan. Nah, itu kalau kemudian pahamannya saklek seperti itu, wah, bisa tumpah darah saudara gitu kan, dan sebagainya. Nah, makanya harus ada bayan-bayan penjelasan itu, seperti itu, meskipun yang merawikan banyak dan sebagainya. Sebagaimana yang kemarin sudah kita singgung terkait dengan penjelasan ukotil, nah gitu kan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian fafi sahihil Bukhari. Nah, dari kitabnya atau sahih Imam Bukhari an Anas radhiyallahu anhu. Nah, kalau tadi dari Ibnu Umar, sekarang dari Anas radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Siapa manusia itu? Kemarin saya sampaikan juga nggih, yakni al-musyrikin. Nah, ini al-musyrikin. Tapi ingat, al-musyrikin di sini bukan berarti orang yang di luar Islam aglabiyah atau semuanya, juga tidak. Al-musyrikin dimaknai di sini adalah mereka yang menyerang kita terlebih dahulu. Ya kan? Menyerang kita terlebih dahulu. Kalau dia zimmi, ya kan? Dia dilindungi, atau dalam arti juga di dalam kondisi masyarakat kita sekarang ini, karena kita itu lebih banyak muslimnya dan non muslim di sini termasuk muslim yang zimmi, itu nggih, tidak melakukan pemberontakan dan peperangan, maka kita lindungi. Tidak boleh kita memulai terlebih dahulu untuk melakukan peperangan, karena Islam itu bukan agama yang memulai perang, begitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian termasuk juga anak kecil, termasuk juga wanita, termasuk juga orang tua dan sebagainya, itu juga tidak boleh diperangi. Hatta yasyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai mereka itu, nah ini masih kelanjutannya nggih. Ini tadi yakni al-musyrikin itu pembahasan dari Anas tadi ini, gitu nggih. Nah, hatta sampai mereka itu bersyahadat, bersaksi, bersumpah bahwa tiada ilah yang hak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan rasul, seperti itu. Fa idza syahadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, maka ketika mereka itu mengucapkan dua kalimat syahadat, kemudian wasallu sholatana, dan mereka itu sholat sebagaimana kita sholat.
Ya kan, mereka sholat, mereka yang dimaksud di sini adalah orang yang di luar Islam tadi, kemudian beriman kepada Allah. Setelah itu mereka sholat sebagaimana kita sholat, kita yang sudah Muslim duluan ini sholat. Wa istiqbalu kiblatani. Nah, dan mereka itu sholatnya menghadap kiblat sebagaimana kiblat kita, ya kan, yaitu Mekah al Mukarramah. Wa akalu dhabihatana faqad haramat alaina dima'ahum wa ambalahum illa bihaqqiha. Nah, dan mereka memakan, ya kan, memakan apa yang kita makan, ya kan, salah satunya juga memakan sesembelihan yang kita sembelih, sama makannya. Yang apa yang kita sembelih ya mereka juga memakan apa yang kita sembelih, artinya sama makanannya seperti itu. Misalkan dia dulu non muslimnya beragama yang sangat mengagung-agungkan sapi misalkan gitu. Nah, kemudian masuk Islam. Sedangkan korban itu rata-rata kita nyembelih sapi. Nah, dia ya juga harus memakan sapi gitu. Maksudnya wa akalu dhabihatana itu seperti itu. Nah, faqad haramat alaina, maka setelah hal itu dilakukan, maka haram bagi mereka itu, ya kan, darah dan harta mereka. Artinya dilindungi oleh Islam, illa bihaqqiha, kecuali dengan jalan yang benar. Nah, itu yang pertama dari Anas radhiyallahu anhu, kemudian diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian yang berikutnya wa kharaja Imam Ahmad sini, ya kan. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad min hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Dari Imam Ahmad, rawahunya Imam Ahmad, dan sanad hadisnya ini dari Mu'ad bin Jabal. Itu. Kalau tadi kan Imam Bukhari sama Imam Muslim dari Anas bin Malik sama Ibnu Umar. Okay. Kalau sekarang Imam Ahmad itu dari Mu'ad bin Jabal. Nah, Mu'ad bin Jabal. Nah, radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wahdahu. Nah, kalau di sini ada kalimat wahdahu. Sampai sini tidak perlu saya artikan, sudah paham nggih? Wahdahu artinya ya bersahadat cukup kepada Allah saja, satu. Nah, wahdahu di sini wahdahu. Nah, la syarika lahu. Nah, ada tambahan lagi, tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Nah, kemudian wa anna Muhammadan Rasulullah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqimus shalah, mendirikan salat, wa yu'tuz zakah, menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalika faqad i'tasamu. Maka ketika mereka semua itu melakukan hal-hal tadi itu, maka i'tasamu. Nah, mereka terlindungi, kan? Semua itu mereka terjaga, terlindungi. A'asamu dima'ahum wa amalahum. Terlindungi dari apa atau terjaga dari apa ini? Nah, dima itu darah, wa ambalahum, dan harta mereka. Illa bihaqqiha, kecuali dengan sesuatu hal yang benar. Wa hisabuhum 'alallahi azza wajal, dan hisab mereka itu ya urusannya Allah Subhanahu wa taala. Wa kharaja Ibnu Majah juga mengeluarkan hadis yang sama, mukhtasar, dengan lebih ringkas begitu, mukhtasar. Nah, ini seperti apa yang saya sampaikan tadi, beberapa riwayat dari hadis tersebut ternyata juga tidak hanya satu, ya. Tadi dari Ibnu Umar, juga ada dari Anas bin Malik, Anas radhiyallahu anhu, kemudian juga ada dari Mu'ad bin Jabal, kemudian juga rawinya ada Imam Ahmad, Imam Bukhari, bahkan Imam Ibnu Majah. Gitu nggih.
Nah, kemudian kita masuk yang kedua adalah iktisar ala nataqi bisyahadataini kafa li asmatin nafsi wa mali. Nah, ini pemaknaannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah dari sini nih. Mohon maaf nih kalau garisannya agak kurang rapi. Intinya dari situ. Saya coba dari sini. Nah, dari panjangnya kalimat ini itu pemaknaannya adalah hanya dengan dua kalimat syahadat yang sangat iktisor, sangat ringkas, pendek, ringkas gitu nggih. Itu langsung kafali asmatin nafsi wa mali. Maka langsung kemudian cukup untuk apa? Untuk ismah, untuk menjaga atau untuk terjaganya seseorang tersebut jiwanya dan hartanya. Maksudnya begini, ketika ada seseorang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, terlepas itu nanti hatinya seperti apa itu udah urusannya Allah, kembali kepada wa hisabuhum 'alallahi azza wajal, karena kita tidak bisa menghukumi apa yang ada di dalam hati, kita kan hanya bisa menghukumi apa yang nampak. Ngeten nggih. Nah, ketika dia mengucapkan dua kalimat syahadat, ya kan? Maka secara otomatis dia adalah seorang muslim, dan ketika dia menjadi seorang muslim, maka ismahnya tadi apa yang terjaga? Jiwanya dan hartanya dijaga. Nah, maka setelah itu kembalilah dalam pernyataan bahwa seorang muslim itu ibarat satu tubuh. Nah, dia merapat ke situ. Itu. Jadi ketika nafsi atau mal seorang muslim itu ada yang cedera gitu kan. Nah, kita berusaha juga untuk membantu karena dia adalah seorang muslim. Contoh, maaf ya, yang terjadi di Palestina, ya kan? Ketika kita memang tidak bisa memberikan harta kita untuk ke sana karena sesuatu hal, ya paling tidak doa, dan kita merasakan kepedihan hal itu. Ya kan? Merasakan hal itu karena udah berapa tahun itu dijajah gitu kan. Padahal undang-undang kita itu menyatakan bahwa penjajahan di atas dunia itu harus dihapuskan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah waman sabata an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la kana yuqbalu min kulli manca'ahu yuridul Islam asyhadataini faqat. Nah, seseorang gitu kan, seseorang yang yukbal, diterima oleh Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Maka syaratnya itu adalah dia harus yuridul Islam asyhadataini faqat. Ketika dia pengen terjaga dari semua itu dan dia pengen memasuki agama Islam ini, maka cukup dia asyhadataini faqat, dia mengucapkan dua kalimat syahadat saja, maka akan terjaga semua hal tadi yang kita sebutkan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ketika dia sudah mengucapkan dua kalimat syahadat itu kan, wa yu'simu dima'ahum bidzalika yaj'alu musliman, maka cukup dengan dua kalimat syahadat darah mereka terjaga, bidzalika wa yaj'aluhu musliman, secara otomatis dia menjadi seorang muslim. Nah, secara otomatis dia menjadi seorang muslim. Di sini, Pak. Nah, tadi dari sini nggih, sekarang di sini. Wa yuksimu, nah harta yuksimu itu asomu yuksimu itu artinya ya terjaga, itu terlindungi, seperti itu. Hartanya, darahnya itu berarti ya jiwanya itu terlindungi. Bidzalika wa yaj'aluhu muslimun, maka secara otomatis dia menjadi seorang muslim, gitu. Nah, terlepas nanti niatnya dia seperti apa dan sebagainya, itu sudah urusannya Allah yang menghukumi, ya kan? Urusannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana kisahnya dulu itu ada seorang yang mungkin pernah saya ceritakan ya. Yang disebut bapak munafikin sedunia yang dulu pernah saya sampaikan, ya kan? Itu kan
udah terang-terangan munafik itu. Bahkan sahabat pun siap perintahnya Rasulullah untuk menebas kepalanya gitu. Sampai dilerem sama anaknya sendiri, anaknya muslim yang taat gitu. Jangan ya Rasulullah, kalau nanti sampai kemudian ada seorang sahabat engkau izinkan untuk membunuh bapakku gitu kan. Saya khawatir nanti kalau ketemu beliau itu malah jadi perang gitu kan. Bukan berarti dia nggak menjaga keislamannya ya, mungkin karena bapaknya sendiri kan di situ kan juga menjaga kekeluargaannya dan sebagainya. Maka Rasulullah pun juga menolak, tidak mau siapapun. Padahal dia udah jelas-jelas munafik gitu kan, sering memusuhi Islam, ya musuh dalam selimut kayak gitu. Tapi Rasulullah SAW tidak boleh satupun memerangi dia itu, membunuh dia tidak boleh. Kenapa? Ternyata pikirannya Rasulullah itu lebih ke depan. Nanti kalau bener dihabisin, wah jadi malah tambah runyam Islam ini gitu kan, difitnah inilah itulah dan sebagainya kayak gitu. Nah maksud saya begini Bapak Ibu, itu sudah jelas-jelas gitu ya, kelihatan tidak baiknya di Islam. Rasul masih bisa nahan gitu kan, Rasul masih bisa jangan sampai melukai dia gitu kan. Nah berarti wis itu sudah dipasrahkan urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ya kalau kemudian kita bisa berdamai dengan berdiskusi, ngobrol dan sebagainya, yaitu insya Allah jauh lebih baik daripada langsung des ya gitu kan, dan lain sebagainya kayak gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya mungkin des mungkin kayak ndang rampung gitu, kayak ndang rampung ben nggak melihat orang-orang yang menzolimi Islam padahal dia seorang muslim gitu kan. Tapi ternyata itu semuanya itu efeknya juga besar kalau kemudian kita mau memfikirkan yang lebih jauh seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka urusan hati itu udah kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok ndang cepet men? Oh, belum nggih. Ini baru 18.38. Nggih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita lanjutkan tadi sampai sini nggih. Wa yu'ayyidu hadal hadis qauliyatu sahihatun lam yuzkar fiha iqamatis shalah wa ita'iz zakah. Yang menguatkan hal ini adalah beberapa hadis yang sahih, ya kan? Namun tidak menyebutkan masalah sholat dan zakat. Nah, seperti beberapa hadis itu kan, itu juga ada hadis yang serupa ya, tetapi tidak ada kelanjutannya terkait dengan sholat dan zakat. Ya serupa gitu, serupa. Fafi Bukhari wal Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, di dalam salah satu kitabnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, bahwasannya Nabi SAW, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah hatta yaqulu la ilaha faman qala la ilaha illallah asamu minni malahu wa nafsahu illa bihaqqi. Ini sama mawon niki sampai sini. Secara pemahaman sama dengan yang di atasnya tadi, bahwa orang yang bersyahadat kemudian bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hak yang pantas disembah, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu utusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka asamu minni, maka dia terjaga atau terlindungi. Nah di sini tidak ada kelanjutan wa iqamatis shalah wa ita'iz zakat dan terusnya. Nah hadisnya hampir serupa. Berarti Imam Bukhari selain hadis yang tadi kita baca, ada meriwayatkan yang lain. Lah iya gitu, cuma hampir mirip, cuma tidak ada penambahan wa iqamatis shalah dan wa ita'iz zakat. Tapi secara pemaknaan atasnya itu sama seperti itu. Nah, dia kalau sudah bersyahadat ya dia akan melaksanakan sholat seperti itu. Termasuk juga di riwayatnya Imam Muslim gitu kan, hatta yashhadu an la ilaha illallah wa yu'minu bima ji'tu bi, bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beriman kepadanya, bima ji'tu bi, dan
beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga beriman kepada Nabi Muhammad SAW, bersaksi bahwa Nabi, termasuk juga apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Biwa bima jitu bih itu kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Jitu ila Rasulina Muhammad SAW. Kemudian kita geser lagi ke bawah. Ini Pak. Nah ini yang selanjutnya adalah ke sini. Nah, wa riwayat Muslim aidon an Malik an Abi Malik al-Asja'i an abihi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'abbidu min dunillah wa haramallahu dima'ahu wa malahu wa hisabuhu 'ala Allahi azza wajal. Ini ada hadis lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim tapi dari Abi Malik al-Asja'i. Nah, Abi Malik al-Asja'i hampir mirip juga hadisnya, hampir mirip juga hadisnya, cuma tambahannya di sini. Wa kafara bima yu'abbidu min dunillah. Nah, dia menyembah selain apa yang dulu dia sembah. Terus kemudian dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia haram jiwanya. Nah, ini seperti kemarin yang saya sampaikan adalah sebagaimana kisahnya Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid itu seorang panglima muda. Nah, seorang panglima muda yang pernah membunuh musuhnya ketika mata-mata itu dalam kondisi terpojok. Ketika mata-mata itu datang, ketahuan sama Usamah bin Zaid dan para sahabatnya, dikejar, kemudian dia terpojok, kemudian dia dibunuh. Nah, setelah sebelum mau dibunuh itu, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi kemudian Usamah bin Zaid itu tetap membunuhnya. Ada sahabat yang melihat, kemudian dilaporkan kepada Rasulullah, ditegur Usamah bin Zaid itu. Ya kan? Makanya tegurannya Rasulullah SAW kepada Usamah bin Zaid itu kan, nanti saya cari referensi lain di sini tegurannya, nahnu nahkum bi'al dawahir wa wallahi yatawalla as-sarair. Kita ini hanya bisa menghukumi yang nampak. Kita ini hanya bisa menghukumi yang nampak. Sedangkan yang yang sir, yang ada di dalam diri itu Allah Subhanahu wa taala saja. Makanya kenapa ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi dengan dalih dia itu mengucapkan syahadat tidak ikhlas ya Rasulullah, ya kan? Dia hanya takut nanti kalau saya bunuh, ya kan? Maka ini jawabannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika di kampung kita misalkan ada yang nikahnya Islam, yang saya padahal sebelumnya adalah non muslim, kemudian nikah Islam, kemudian balik lagi ke non muslim. Panjenengan jangan dimarahi para naib-naibnya itu yang mau menikahkan itu. Atau mungkin panjenengan jangan menarahi yang memberikan ikrar. Dia melaksanakan hal itu ya sebatas apa yang dia inginkan. Kewajiban sampai ke hati-hatinya itu sudah bukan urusan kita. Itu sudah urusannya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga banyak Pak terjadi seperti itu. Pernikahannya dia masuk Islam, ya kan? Nikahnya dengan secara Islam. Setelah nikah baru berapa hari nikah itu udah kembali ke agamanya. Entah itu pada akhirnya kesepakatan kembali kepada masing-masing agamanya dan sebagainya. Itu terus gimana dosanya? Wa hisabuhum 'ala Allahi azza wajal. Perhitungannya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wow, itu para naib-naibnya itu yang mengikrarkan itu, yang dikawal itu ngawur, itu gendeng itu kok. Wong kaya ngono kok ya diikrarkan. Wah, enggak bisa begitu, Pak. Nggak bisa begitu, ya kan? Nggak bisa begitu. Nah, sebagai contoh ya ini tadi Usamah bin Zaid itu tadi. Entah nanti dia itu ikrarnya Islam itu ya gara-gara dia pengen nikah gitu kan. Itu sudah urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dulu teman saya itu ada, Pak. Teman saya itu ada,
tapi ternyata ini nggak datang malahan. Mungkin dipikir-pikir lagi, katanya habis maghrib, ditungguin habis maghrib di masjid nggak datang, dia sudah siap mengikrarkan itu. Habis kisah ditungguin sampai agak malam itu nggak datang, berarti ini nggak niat, berarti ini kayak gitu. Nah, terus ada juga yang sebaliknya, ada, ya kan? Saya juga dapat cerita dari beberapa warga itu, ada gitu. Setelah Islam di KUA, setelah balik itu ya wis kembali kepada agamanya masing-masing seperti itu. Nah, kayak gitu bagaimana? Itu kembali ke hukumnya Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, yang mengikrarkan itu sudah bari anhada, berlepas diri dari itu. Ya kan? Makanya nanti kalau panjenengan minta ada yang mau ikrar, kemudian panjenengan bimbing syahadat, ya cukup sekedar diberi penjelasan keyakinan kemantapan. Jangan sampai tenan orang engko nek ngantek kowe enggak Islam meneng kowe oleh diperangi lho. Waduh, malah tadi perkara nanti gitu kan. Ya cukup dinasehati bahwa kalau sudah bersyahadat itu ya jangan memain-mainkan agama. Kalau sudah ikrar ya sudah mantap, ya dilaksanakan perintah-perintah agamanya dan sebagainya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk kisahnya Usamah ibnu Zaid yang membunuh musuh karena terpojok lantaran dia menganggap bahwa dia itu takut, ya kan, kalau dibunuh gitu. Rasul langsung negur gitu kan. Kita itu menghukuminya hanya yang nampak-nampak, yang masalah hati, ya kan. Entah kalau kemudian tadi misalkan tadi lolos gitu kan, tidak jadi masuk Islam gitu kan, atau memang benar-benar takut, nah kemudian dia kembali ke agamanya, itu ya Usamah bin Zaid kemudian juga tidak dapat dosanya kok melepaskan seorang musuh gitu ya, enggak seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang selanjutnya adalah sedang okay. Ini kita sampaikan sebentar nih Pak nggih, sampai ke paling enggak nih sampai ke sinilah. Wala ta'arrada bainal ahadits. Hadis-hadis di atas itu tidak ada pertentangan. Tadi kan saya menyebutkan banyak hadis yang serupa tapi riwayatnya beda-beda. Dan hadis-hadis tersebut meskipun tadi ada hadis yang tidak ada tambahan iqamatis shalah wa ita'iz zakah wa daf'u zakat dan seterusnya, hanya sekadar hatta yashhadu saja, ya kan, sampai kemudian terjaga hartanya, terjaga darahnya, itu hadis-hadis itu tetap tidak ada pertentangan. Nah, tidak ada perselisihan di antara beberapa hadis yang saya sampaikan yang ada di kitab ini. Bal kulliha hakun, tetapi itu menjadi sebuah pembenaran, sebagai sebuah pembenaran. Fa inna majradan natqi bi syahadatain yusimul insan wa yusbihu musliman. Nah, ketika seseorang itu menyampaikan dua kalimat syahadat, maka dia akan terjaga, ya kan, terjaga jiwanya, hartanya dan seterusnya, wa yusbihu musliman, maka dia berubah menjadi seorang muslim. Fa in aqamas shalah wa ataz zakah ba'da islamihi. Kenapa? Karena setelah kemudian dia mengucapkan dua kalimat syahadat, kewajiban sholat dan zakat itu dilakukan setelah dia bersyahadat. Setelah dia bersyahadat. Meskipun hadis tadi yang di atas ada beberapa tidak ada kelanjutan tentang sholat dan zakat, tapi orang yang sudah bersyahadat maka dia harus melakukan itu. Maka dia harus sholat, dia juga harus zakat. Meskipun juga kalau kita buka fikih zakatnya itu mungkin nanti juga bisa dijelaskan sama Pak Ustadz Sofi. Zakat juga kalau kita tidak mampu kan malah justru diberi zakat gitu kan dan sebagainya. Tapi secara hukumnya orang muslim ketika dia sudah bersyahadat dia harus melaksanakan sholat dan zakat secara hukumnya gitu. Meskipun nanti kalau dijelentrehkan lagi juga syarat-syarat zakat itu harus ini dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, falahu malil muslimaini wa alaihi ma alaihim. Nah, dia sama, dia otomatis menjadi seorang muslim. Nah, saya rasa cukup sampai di sini dulu nggih, Bapak Ibu. Insyaallah kita lanjutkan. Saya tandai sampai sini nggih. Sampai sini. Nah, nanti kita lanjutkan lagi insyaallah di
2 pekan berikutnya nggih Pak nggih. Terima kasih Bapak Ibu, semoga kita semuanya diberikan keberkahan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.